dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Ratna. Saya mahasiswa semester 7 dari program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Saat ini saya sedang melakukan pertukaran mahasiswa merdeka di kampus IKIP Budi Utomo Malang dengan mengambil mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika. Saya akan mereview materi-materi yang sudah saya review berkaitan dengan sistem budaya dan dinamika sosial. Selamat menyaksikan. Halo, saya akan menjelaskan materi yang tentang kebudayaan dalam sistem budaya dan dinamika. Pertama-tama kita mengetahui dulu apa itu kebudayaan. Kebudayaan itu merupakan suatu hal yang dinamis, di mana dia terus terjadi dan terus berkembang sepanjang manusia ada di muka bumi ini. Dia bukan bersifat statis atau tetap, melainkan dia terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dia terbentuk dari satu hubungan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga kebudayaan itu terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada beberapa pengertian kebudayaan menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Edward B. Taylor. Dia menyatakan bahwa kebudayaan adalah pengetahuan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu yang kedua, menurut Selo Soemarjan dan Sulaiman Soemardi menyatakan bahwa kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan itu mencakup suatu hal yang kompleks, di mana ada moral, kepercayaan, hukum, adat istiadat, dan lain sebagainya. Lalu ada 3 bentuk wujud kebudayaan. Yang pertama itu ide atau gagasan. Ide atau gagasan ini bersifat abstrak yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat didokumentasi dan tidak dapat diraba. Itu misalnya adalah pikiran yang ada pada setiap manusia. Contohnya yaitu perilaku atau sikap yang kita lakukan setiap hari. Misalnya menghargai orang yang usianya lebih tua dari kita. Lalu yang kedua yaitu aktivitas atau perilaku. Nah, ini bisa diraba, dilihat atau didokumentasikan. Misalnya wujud kebudayaan yang kedua ini adalah sistem perkawinan yang ada di masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu artefak atau berupa benda. Nah, ini bersifat konkret juga yang dapat diraba atau difoto. Contohnya yaitu bangunan-bangunan megah seperti candi, piramida, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Lalu ada sistem kebudayaan yang universal. Yang pertama adalah sistem bahasa. Nah, sistem bahasa ini merupakan satu bentuk komunikasi yang kita sering lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau di Indonesia, sistem bahasa ini ada berbagai bentuk bahasa dalam kebudayaan masing-masing, namun kita dipersatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Lalu sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini di mana warga masyarakat menggenggam pendidikan, di Indonesia mengharuskan kita untuk menggenggam pendidikan selama 9 tahun dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Lalu yang ketiga yaitu sistem keorganisasian masyarakat atau sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini dibentuk oleh warga masyarakat untuk membentuk satu organisasi, karena kita tahu kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kita bentuk satu komunitas untuk bisa berhubungan sosial satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat yaitu sistem teknologi. Sistem teknologi atau peralatan ini merupakan alat-alat yang kita gunakan sehari-hari, misalnya alat rumah tangga dan peralatan-peralatan lainnya. Lalu yang kelima, sistem ekonomi atau sistem mata pencaharian. Di Indonesia, sistem mata pencaharian sendiri terdiri dari berbagai macam, ada petani, PNS, habis itu nelayan dan lain sebagainya. Lalu yang keenam yaitu sistem religi atau sistem kepercayaan. Sistem religi ini dalam berbagai sistem religi atau sistem kepercayaan ini merupakan suatu hal dalam masyarakat, di mana masyarakat mempercayai suatu hal yang menurut mereka bisa untuk misalnya sistem religi itu kepercayaan itu ada animisme, dinamisme, dan monoisme. Lalu yang ketujuh yaitu sistem kesenian atau sistem seni dalam masyarakat. Kesenian ini misalnya ada wayang kulit atau kesenian yang lain yang ditampilkan di masyarakat guna untuk memeriahkan hari-hari besar dalam masyarakat. Lalu yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang akulturasi dan asimilasi budaya. Yang pertama ada asimilasi. Nah, istilah asimilasi ini berasal dari kata Latin yaitu assimilare yang berarti menjadi sama. Nah, dalam bahasa Indonesia
Sinonim dari kata asimilasi sendiri adalah pembauran. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Proses tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan tujuan-tujuan bersama. Nah, asimilasi ini itu merupakan suatu bentuk untuk mengurangi perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, untuk mempersatukan segala tujuan-tujuan yang dilakukan bersama. Nah, ada beberapa proses terjadinya asimilasi. Yang pertama, ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Nah, kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan ini dibaur secara bersama dalam satu kebudayaan, sehingga membentuk kebudayaan baru yang tanpa menghilangkan unsur kebudayaan lama. Lalu yang kedua, individu-individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang sangat relatif lama. Ketiga, kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada. Biasanya, golongan-golongan yang dimaksud dengan suatu proses asimilasi adalah satu golongan mayoritas dan beberapa golongan dalam pengertian yang berbeda, khususnya berkaitan dengan interaksi antara kebudayaan. Lalu yang kedua ada akulturasi. Nah, akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari satu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Nah, dalam hal ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sulit berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing, dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing. Pertama, ada sistem nilai-nilai budaya. Nah, sistem nilai budaya yang datang dari luar tersebut itu membaur, ya, maksudnya menjadi satu atau membentuk satu kelompok kebudayaan tanpa mengurangi nilai budaya yang ada. Lalu yang kedua, keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat. Nah, keyakinan-keyakinan keagamaan ini seperti kepercayaan-kepercayaan dalam suatu masyarakat. Misalnya ada kepercayaan terhadap sesuatu yang memang mereka sudah mendalami dari nenek moyang mereka. Lalu yang ketiga, beberapa yang sudah dipelajari, adat yang sudah dipelajari itu sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, dan beberapa adat yang mempunyai fungsi terjaring sangat luas dalam masyarakat. Lalu tema yang ketiga yaitu tentang kebudayaan, mitos, dan religi di Indonesia. Yang pertama yaitu kebudayaan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan kebudayaan yang sangat majemuk. Terdapat berbagai ratusan suku, budaya, adat istiadat, sehingga sangat sulit untuk menentukan satu kebudayaan nasional secara konsensus. Lalu adanya sebuah kebudayaan nasional ditakutkan malah dapat menekan kebudayaan lain yang lebih kecil. Menurut Mutia Hatta, di masa lalu kebudayaan nasional digambarkan sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia perlu diisi oleh nilai-nilai dan norma-norma nasional sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di antara seluruh rakyat Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang menjaga kedaulatan negara dan integritas teritorial yang menyeratkan kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia. Misalnya kita melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada tanpa saling menolong antara sesama warga negara untuk bersama-sama menjaga kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia. Lalu definisi kebudayaan nasional menurut Janingrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan 2004, dia menyatakan bahwa kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara, memiliki syarat mutlak yang khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap negara dan warga negara. Apabila dikaitkan dengan negara Indonesia, maka kebudayaan nasional Indonesia adalah budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang khas dan dibanggakan, serta mencerminkan jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah mitos. Nah, mitos berasal dari bahasa Yunani yaitu mutos, yang berarti dari mulut ke mulut. Atau dengan kata lain, itu mitos diartikan sebagai cerita informal suatu suku yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Nah, biasanya mitos itu menceritakan mengenai terjadinya alam semesta, dunia, bentuk khas binatang, bentuk topografi dan lain sebagainya. Nah, apa sih fungsi utama dari mitos itu sendiri? Nah, fungsi utamanya itu bagi sebuah kebudayaan adalah untuk mengangkat, mengungkapkan, melindungi dan memberikan moralitas serta untuk menuntun manusia menuju ke jalan yang lebih baik. Lalu yang ketiga itu folklore. Nah, folklore atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan istilah folklore merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengulas serta membahas mengenai kebudayaan. Folklore terdiri dari dua suku kata yaitu folk dan lore. Nah, Dundes menjelaskan bahwa folklore adalah sekumpulan manusia dengan ciri-ciri fisik budaya serta sosial yang sama sehingga dapat mengenali dari kelompok yang lain. Ciri-ciri pengenalan fisik yang disebutkan dapat berupa bahasa, mata pencarian, warna kulit, atau logat dan kepercayaan. Lalu yang keempat yaitu sistem religi di Indonesia. Menurut Emily Durkheim, religi adalah suatu sistem yang berkaitan dari keyakinan dan upacara-upacara yang keramat, artinya terpisah dan pantang, keyakinan-keyakinan upacara yang berorientasi pada suatu komunitas moral yang disebut sebagai umat. Dengan demikian, suatu religi dalam suatu masyarakat itu berkaitan dengan keyakinan dan upacara yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya, yang mana upacara ini adalah pusat sistem religi masyarakat dengan melakukan upacara tertentu dan dapat mengira untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup serta dapat mencapai satu tujuan masyarakat. Nah, ritual dan sistem kepercayaan itu merupakan salah satu unsur kebudayaan yang bisa dihampiri dalam setiap kelompok masyarakat di dunia. Ritual keagamaan itu merupakan suatu sarana yang menghubungkan manusia dengan keramat. Inilah agama yang dalam prakteknya untuk memenuhi suatu hasrat atau kepercayaan manusia terhadap segala sesuatu. Nah, ritual ini bukan hanya sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial kelompok dan mengurangi ketegangan, tapi juga satu cara untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dan yang menyebabkan krisis seperti kematian tidak begitu mengganggu bagi masyarakat dan bagi orang-orang yang bersangkutan lebih ringan untuk diderita. Lalu ada 6 agama lokal Indonesia. Yang pertama ada Merapudi Sumba. Lalu yang kedua Kejawen di Jawa, Kaharingan ada di Kadayak atau Kalimantan, Parmalim atau Parugamumalim ada di Batak, lalu Sundawiwitan ada di Sunda Jawa Barat. Lalu yang keenam Sedulur Sikep atau Saudara Sikep adalah ini ajaran Samin atau Saminisme, Biora, Rembang, Pati Kudus di Bojonegoro. Nah, agama-agama lokal ini sampai sekarang masih ada pertentangan antara orang yang menganut dengan pemerintah karena dalam dokumen pemerintah belum secara resmi untuk tercantum dalam undang-undang. Makanya mereka masih dipertentangkan sampai sekarang. Sistem kepercayaan atau agama lokal Indonesia ini sebenarnya banyak sekali di Indonesia, tetapi yang tercantum hanya 6. Lalu tema yang ketiga yaitu tentang benturan dan konflik kebudayaan. Sebagai sebuah bangsa yang memiliki beragam suku dan budaya, benturan dan konflik merupakan suatu hal yang sangat rentan terjadi antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya yang dapat menimbulkan suatu permasalahan atau konflik. Nah, konflik ini tidak harus berupa munculnya pertentangan secara keras, namun juga bisa berupa sikap tidak saling membaur atau tidak berinteraksi. Salah satu konflik kebudayaan yang cukup besar dalam sejarah Republik Indonesia adalah revolusi sosial di Sumatera. Nah, gerakan tersebut terutama bertujuan untuk menghapuskan struktur pemerintahan dan kekuasaan para penguasa tradisional seperti raja-raja dan sultan-sultan. Nah, gerakan yang bersuasana anti-feodalisme tersebut dalam upayanya tidak hanya mengungkapkan atau menawan siapa yang mereka curigai, tetapi juga melakukan pembunuhan. Nah, benturan dan konflik ini seringkali terjadi dalam masyarakat kita karena kita memiliki latar belakang yang sangat berbeda-beda sehingga kita tidak atau seringkali terjadi konflik atau benturan tadi. Benturan ini bukan hanya terjadi perang, namun juga konflik bisa dikatakan sebagai ketika kita tidak melakukan interaksi atau komunikasi dengan orang atau di lingkungan sekitar kita. Lalu konflik yang kedua yang secara besar di Indonesia itu konflik Sampit
alias Perang Samping ini merupakan pecahnya kerusuhan antara etnis di Kalimantan pada tahun 2001 yang bermula sejak bulan Februari 2001. Nah, ini merupakan konflik yang terjadi antara suku di Sampit, Kalimantan. Banyak sekali kita temukan konflik-konflik yang terjadi di kebudayaan kita masing-masing. Apa sih penyebab terjadinya konflik kebudayaan? Yang pertama adalah kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial ini merupakan suatu hal yang kita tidak terima bahwa kebudayaan yang mereka miliki begitu banyak terjadi perubahan-perubahan yang besar. Kita tidak menerima hal itu dan kita merasa bahwa mereka tidak pantas atau tidak layak untuk menerima hal baik itu, sehingga akhirnya muncul suatu sikap kecemburuan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, sentimen kebudayaan. Nah, sentimen kebudayaan ini misalnya kita atau suatu kebudayaan memiliki sikap atau mencurigai hal-hal yang negatif terhadap kebudayaan lain, sehingga munculnya konflik atau kerusuhan dalam suatu budaya. Ketiga, ini adalah perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Nah, globalisasi ini banyak sekali terjadi perubahan dalam suatu masyarakat. Memang globalisasi membawa suatu hal-hal yang positif ke dalam masyarakat, namun karena masyarakat tidak bisa mengontrol dirinya sehingga mengarah ke hal-hal yang negatif, sehingga terjadinya suatu peperangan atau konflik dalam suatu masyarakat. Nah, pesatnya perkembangan globalisasi pada saat ini menyebabkan sejumlah budaya kerap dipaksa bertentangan dengan modernisasi yang terjadi. Padahal pada dasarnya nilai budaya lokal dan budaya baru tetap bisa hidup secara berdampingan dan melahirkan sebuah bentuk budaya baru. Namun dikarenakan masyarakat kita mempunyai sikap yang mencurigai terhadap hal-hal baru, kebudayaan baru asing, dan tidak menerima hal itu, akhirnya terjadi benturan atau konflik. Nah, teman-teman,